Oke, ya baik. Saya ulangi. Jadi kemarin teman-teman sudah belajar terkait vitamin larut lemak, yaitu ADK. Untuk berikutnya nanti ke depannya kita akan belajar tentang vitamin larut air. Jadi vitamin larut air seperti yang kita ketahui yaitu vitamin B dan C. Nanti pada vitamin B ini karena banyak, kita akan pecah-pecah ya. Untuk hari ini vitamin B1, B2, B3, dan B6. Nah, vitamin larut air ini dia punya karakteristik bahwa ketika dia dalam tubuh itu terlalu berlebih, maka dia akan dikeluarkan melalui urin. Jadi pada vitamin ini sebenarnya sangat jarang sih, sangat kecil kemungkinan terjadi namanya toksisitas karena tubuh akan secara langsung, secara meskipun nggak sadar, secara mekanisme mereka itu akan mengeluarkan kelebihannya melalui urin lewat ginjal, gitu ya. Nah, kemudian untuk penyimpanan vitamin B kompleks ini sebenarnya sifatnya terbatas, kecuali kobalamin. Jadi terbatas itu artinya apa? Yaitu tadi, karena dia itu nggak bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka dia akan dikeluarkan. Sehingga harus dikonsumsi secara teratur. Oleh karena itu, kenapa kok pada masa-masa pandemi seperti ini, sering orang menganjurkan minum vitamin B, vitamin C, kayak gitu ya. Karena memang vitamin ini itu nggak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan pasti dikeluarkan. Oleh karena itu, kenapa kalau misalnya kita konsumsi terlalu banyak, pipis kita, even kita sudah minum yang banyak gitu, urin kita itu akan berwarna kuning, kuning apa ya, orange gitu ya, kuning pekat atau orange gitu. Nah itu sebenarnya kita mengeluarkan sisa-sisa dari vitamin B dan C. Tuh. Oke, jadi vitamin B kompleks ini dia punya beberapa fungsi ya. Jadi ada yang energy releasing atau dia membantu pelepasan energi. Kemudian ada hemapoietik. Jadi hemapoietik ini terkait dengan pembentukan sel darah merah ya. Oleh karena itu kenapa penting vitamin B9 ya, vitamin B9, B12 itu untuk ibu hamil karena memang mereka butuh pembentukan sel darah merah untuk janin mereka, untuk persiapan mereka untuk melahirkan. Dan terakhir fungsi-fungsi lainnya. Jadi misalnya fungsi daya tahan tubuh, fungsi perbaikan, fungsi untuk metabolisme lemak dan yang lainnya. Oke, kita berbicara dulu vitamin B1 atau kita sebutnya tiamin ya. Oke, nama lainnya B1 itu adalah tiamin. Jadi teman-teman jangan bingung ya. B1 tiamin, kemudian tiamin ini terdapat pada hampir semua tumbuhan dan jaringan binatang yang umum dipakai buat makanan. Jadi misalnya maaf ya. Jadi untuk tiamin ini banyak pada tanaman sama beberapa jaringan binatang. Maksudnya ini kayak makanan-makanan protein hewani gitu ya. Itu kemudian B1 ini ketika ada dalam otak dan hati, ini dia itu akan diubah menjadi TPP atau nama lainnya adalah tiamin pirofosfat. Ya, tiamin pirofosfat itu seperti ini. Ini strukturnya tiamin pirofosfat ya atau TPP. Jadi tiamin sendiri ini dia diubah menjadi TPP pada hati dan otak oleh yang namanya enzim ini, tiamin difosfotransferase. Dan reaksi ini membutuhkan ATP. ATP itu adalah energi. Jadi kalau misalnya pada orang-orang yang mungkin kekurangan energi ya, seperti gizi buruk, kemudian orang dengan HIV yang sudah mengalami komplikasi atau lemes, bed rest gitu, dia akan sulit untuk mengubah tiamin ini menjadi TPP karena dia tidak memiliki cadangan energi untuk mengubah tiamin menjadi TPP. Nah, enzim ini sendiri, yaitu enzim tiamin pirofosfat,
Oke, jadi enzim tiamin pirofosfat ini adalah koenzim dalam reaksi-reaksi oksidatif atau dekarboksilase. Jadi dia bentuk koenzim lah gitu. Oke. Nah, B1 itu secara umum dia punya peranan pada kontraksi otot dan sistem saraf. Oleh karena itu, kenapa pada orang-orang dengan apa ya ibaratnya? Biasanya apa namanya tangan atau kaki ngerasa kebas, jadi kebas tuh kayak kesemutan, terus ngerasa capek-capek, kayak badan linu-linu semua gitu ya. Itu kan karena memang dari otot gitu ya dan dari saraf. Oleh karena itu, biasanya kan kita menganjurkannya minum ini aja vitamin B kompleks gitu atau kayak neurobion gitu. Itu kan mengandung vitamin B kompleks juga. Nah, oleh karena itu biasa memang kita anjurkan itu karena memang fungsi B1 adalah berperan dalam kontraksi otot dan konduksi sinyal pada sistem saraf. Selain itu, B1 juga meningkatkan sistem kerja otak, kemudian merangsang pertumbuhan otot, merangsang pertumbuhan tulang bersama dengan kalsium, dan meningkatkan kekencangan otot pada saluran cerna. Ya, jadi maksudnya kekencangan otot ini biasanya agar peristaltik pada lambung dan usus itu dapat bekerja secara maksimal sehingga bisa menyerap zat-zat gizi dari makan kita secara lebih optimal. Tuh. Oke, fungsi biokimia dari B1 itu koenzim TPP tadi, tripirofosfaterase atau kokarboksilase itu erat hubungannya dengan reaksi pelepasan energi pada metabolisme karbohidrat. Ya, jadi ini apa namanya punya pengaruh atau berperan pada karbohidrat ini kan nanti dia jadi energi. Nah, ketika karbohidrat jadi energi ini atau dibuat sebagai energi, itu ada peran tiamin di sini gitu. Nah, kalau kita lihat pada siklus sitrat ini ya, tiamin in the citrate cycle. Jadi di sini itu membantu konversi pirufat menjadi asetil-CoA. Oke, ini itu ada namanya pirufat ya, teman-teman. Pirufat ini dia dibantu oleh tiamin untuk menjadi asetil-CoA. Jadi kalau misalnya pirufat ini tidak dibantu dengan tiamin, ya akan dibantu dengan yang lain sih, tapi vitamin B1 ini juga punya peranan membantu pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, kemudian aketoglutarat, bentar, aketoglutarat. Oke, alfa ketoglutarat ini ya. Oke. Jadi dari asetil-CoA, kemudian di sini ada pelepasan CO2 untuk menjadi alfa ketoglutarat. Jadi alfa ketoglutarat ini merupakan enzim pada siklus asam sitrat. Ya, sama seperti dehidrogenase pada proses ini juga membutuhkan TPP, ATP gitu ya. Nah, kemudian pada enzim transketolase atau Nah, pada enzim HMP, pada enzim HMP bergantung pada TPP HMP. Bentar. Oke. Pada di sini TPP diperlukan dalam dekarbonasi oksidatif seperti yang Oke, jadi gini, TPP ini kan tadi perubahan dari tiamin yang diubah oleh enzim apa ini tadi? Oleh enzim ini ya, tiamin disfosfotransferase. Nah, perubahan dari asetil ke alfa ketoglutarat ini dia membutuhkan TPP, dia membutuhkan tiamin ini. Pada enzim HMP juga bergantung pada TPP. TPP itu diperlukan dalam dekarboksilasi oksidatif asam amino juga. Jadi selain dia itu berperan dalam memecah pirufat menjadi asetil-CoA, dia juga berperan pada
asam amino lain seperti valin, leusin, dan isoleusin. Nah, kemudian TPP ini juga berperan dalam transmisi impuls saraf, di mana dia itu tujuannya atau fungsinya adalah untuk sintesis asetilkolin dan translokasi ion pada jaringan saraf. Gitu ya. Oke, baik. Saya ada videonya nggak ya? Coba nanti saya cari. Oke, kemudian B1 ini dia tinggi di biji-bijian bunga matahari ya, biji bunga matahari, kemudian di daging babi, kemudian di pistasio, kemudian di green peas atau apa namanya kacang hijau, kacang polong ya, kacang polong, kemudian peanut, lentil, kemudian bread atau gandum, roti gandum gitu, ikan dan yang lainnya. Kalau ini kebutuhan berdasarkan AKG tahun 2019, ya. Jadi di sini ada perbedaan antara bayi 0 bulan sampai 9 tahun, begitu pula dengan yang lainnya. Cuman kalau di laki-laki ini mulai dari 13 sampai 64 itu kebutuhannya sama, 1,2 mg, ya, sampai 80 ya, sampai 80 tahun. Perempuan pun juga sama, perempuan 13 sampai 80 tahun lebih itu sama. Terus pada trimester ini dia membutuhkan tambahan B1. Ini kecil sih, jadi biasanya kalau udah minum B kompleks ya B1 ada di sana. Nah, sebetulnya tidak ada ambang batas atas dari vitamin B1. Jadi dia itu jarang mengalami namanya kelebihan karena akan dikeluarkan melalui urin. Namun kalau misalnya ada klien atau ada pasien ya yang dia itu juga sama suka mengkonsumsi kopi dan teh. Teh dan kopi ini kan punya kandungan antagonis ya. Tiaminase dia itu adalah antagonisnya tiamin. Jadi kalau dia banyak konsumsi teh dan kopi, maka kita memerlukan peningkatan kebutuhan karena penyerapan dari B1 ini akan terhambat dengan konsumsi teh dan kopi. Nah, karena itu apa namanya ya, sebenarnya teh dan kopi ini bagus, tapi untuk beberapa jenis vitamin dan mineral dia menghambat penyerapan. Oke, akibatnya apa kalau misalnya kekurangan? Jadi kalau kelebihan kan nggak ada ya, tapi jangan sampai kekurangan juga gitu. Jadi kekurangannya itu banyak hal, bisa karena pola makannya, gaya hidupnya, atau pengobatan yang dia lakukan. Nah, sehingga akan mengganggu penyerapan tiamin. Jadi akibatnya apa? Ada pembengkakan pada tangan dan kaki, ada penurunan berat badan, bahkan sampai ke depresi karena kan ini juga mempengaruhi sistem saraf. Biasanya mual karena tadi fungsi B1 itu kan dia memperkuat otot lambung ya, saluran pencernaan. Jadi kalau misalnya dia kekurangan dia akan loose itu kayak ototnya itu nggak merenggang ya, mengendur sehingga dia akan mual. Kemudian tangan dan kaki terasa dingin. Ini hubungannya sama saraf pada kaki dan akan mengalami diare karena saluran cerna yang kurang bagus. Nah, vitamin B1 ini kalau kaitannya dengan kardiovaskular, ya dia itu akan mengakibatkan otot jantung itu lemah. Karena kan dia fungsinya untuk kontraksi otot ya, semua otot termasuk otot jantung. Sehingga kalau kekurangan maka akan terjadi payah jantung ya kayak jantungnya itu tidak bisa memompa dengan maksimal. Itu akibatnya terjadi dilatasi arteriol, mana ya? Nah, dilatasi itu ngerti ya, jadi kayak pengenduran pada pembuluh darah arteri dan akan mengakibatkan odem perifer dan asites. Jadi biasanya sih kalau orang bilangnya beri-beri. Oleh karena itu, kenapa penyakit beri-beri itu kekurangan vitamin? Karena asal muasalnya dari kardiovaskular ini, gitu.
Kalau kaitannya dengan susunan saraf pusat, ya, maka akan ada kaitan penggunaan glukosa menurun sehingga akibatkan. Oke. Jadi kalau kekurangan apa tadi? Kekurangan vitamin B itu akan terjadi permasalahan penggunaan energi dari karbohidrat. Sehingga kalau penggunaan karbohidratnya ini menurun ya, sampai 50 atau 60%, maka dia akan mengakibatkan kromatolisis dan pembengkakan sel-sel neuron. Selain itu juga degenerasi dari selubung mielin atau serabut-serabut saraf yang mengakibatkan polineuritis dan paralisis. Jadi kayak kekakuan otot atau kayak tiba-tiba mati rasa tangannya atau kakinya kayak gitu. Itu karena terjadi degenerasi atau perbaikan. Jadi selubung-selubung mielin ini kan perlu selalu kita perbaiki ya gitu. Karena selalu setiap saat kita pakai gitu. Maka degenerasi ini tidak akan berlangsung dengan baik. Oke, kalau sekaitannya dengan saluran cerna, seperti yang tadi disampaikan selain mual, kemudian diare, ya, itu biasanya juga akan terjadi malabsorpsi. Terus otot-otot lambung itu, otot-otot saluran pencernaan itu tidak akan bisa bekerja maksimal, akibatnya daya peristaltiknya kan rendah ya, sehingga upaya untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme itu menjadi terhambat sehingga mengakibatkan konstipasi gitu. Terus karena adanya malabsorpsi bisa mengakibatkan anoreksia kayak gitu. Oke. Nah, jadi kekurangan vitamin B1 meskipun sepertinya sepele gitu ya, tapi ternyata dia kalau misalnya sampai kekurangan dari kebutuhan sebetulnya, dia akan mengakibatkan banyak hal gitu ya, mulai dari saluran otot saraf pusat ini depresi, kemudian brain dysfunction, kemudian disorder pada saraf pusat kayak gitu. Kemudian kalau pada paru-paru ini akan ada kesulitan bernafas, pada jantung ini detak jantungnya akan cepat sehingga mengalami acidosis. Kemudian pada saluran cerna akan menjadi anoreksia atau gagal cerna. Kemudian ini pada otot ya ini. Ya, protein otot apa tulang ya ini. Nah, itu mengalami kekurangan, kemudian terjadi beri-beri juga pada tubuh. Itu B1. Baik, kemudian kita beranjak ke B2, sebelum nanti saya buka tanya jawab. Riboflavin atau B2. Jadi kalau satu namanya tiamin, kalau B2 namanya riboflavin. Riboflavin. Jadi riboflavin itu banyak ditemukan pada sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Berperan pada reaksi Maillard. Nah, apa itu reaksi Maillard? Saya ingin tanya ke teman-teman ya. Siapa ya di sini? Ada Rahimi. Oke, Rahimi, dengar saya? Dengar, Bu. Coba cari di Google, ambil HP-nya atau di laptopnya, apa itu reaksi Maillard? Bentar ya, Bu. Oke. Sudah ketemu? Reaksi Maillard itu adalah saat molekul gula sederhana dan protein dipanaskan pada suhu tertentu. Gula sederhana adalah hasil penguraian karbohidrat yang lebih kompleks.
Jadi tidak harus berbentuk gula, bisa berupa olahan tepung atau kandungan karbo dalam daging. Oke. Ya, jadi intinya itu ada reaksi pemecahan ya karbohidrat itu sendiri, baik itu karbohidrat dalam bentuk apapun ya, sederhana maupun kompleks. Nah, kalau ini si Neta di chat bilangnya reaksi pencoklatan nama lainnya. Oke, terima kasih Raini. Baik, kemudian B2 ini atau riboflavin itu kalau tadi tiamin itu bentuk aktifnya adalah TPP ya. Kalau riboflavin ini bentuk aktifnya ada dua, ada FMN. Ini adalah bentuk FMN atau flavin mononukleatida. Kalau satunya itu adalah bentuk FAD. FAD ini adalah flavin adenin dinukleotida. Jadi ada dua tangannya. Kalau ini kan ini ada dua ya tangannya. Kalau ini ada satu tangannya. Benar ya? Oke. Oke, kemudian riboflavin merupakan komponen suatu enzim yang dikenal sebagai flavoprotein dan terlibat dalam reaksi-reaksi metabolisme intermediat. Oke, baik kita next aja. Oke, sebelum ke fungsi, jadi di metabolismenya ini, sebentar ya. Oke, baik. Jadi di dalam metabolisme B2 ini, pada keadaan asam, riboflavin ini akan dilepaskan dari ikatan ribosa di lambung menjadi RFAD dan FMN. Ya, jadi riboflavin ini dia itu ketika masuk ke dalam lambung, kan dia mengeluarkan asam lambung. Di dalam lambung kita kan kalau kita makan makanan sumber vitamin B2 itu dalam kondisi asam, ikatan ribosanya ikatannya ribonya dari riboflavin ini itu akan dilepaskan untuk membentuk yang namanya FAD sama FMM. Nah, selanjutnya mereka berdua itu dihidrolisis oleh enzim namanya fosfatase menjadi riboflavin bebas. Nggak ada ya di sini. Oke, gitu. Dan ini terjadi pada usus halus. Ya. Kemudian dalam aliran darah, riboflavin ini diikat oleh albumin dan imunoglobulin G, yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi kalau riboflavin itu dia diikat oleh protein albumin sama imunoglobulin G untuk diedarkan ke dalam tubuh. Nah, kelebihan riboflavin ini dia akan disimpan dalam hati, jantung dan ginjal dalam bentuk FAD. Gitu. Jadi ini bentuknya FAD bukan FMN yang disimpan. Yang FMN itu nanti akan dibuang melalui urin. Gitu. Oke, kemudian kita ke fungsinya. Jadi B2 itu kalau B1 tadi fungsinya ke otot sama saraf ya. Kalau B2 ini fungsinya itu dia yang pertama mengaktifasi vitamin B6, kemudian dia membantu niacin ya, dia membantu triptofan. Triptofan itu salah satu jenis asam amino ya untuk menjadi niacin. Untuk menjadi niacin. Kemudian yang ketiga untuk menjaga integritas eritrosit. Jadi ini juga berperan dalam hemoglobin ya, gitu. Selain itu dia juga untuk mempercepat penyembuhan luka ya. Jadi mungkin ini Jadi ini bisa digunakan pada orang-orang setelah pasca bedah gitu ya. Atau misalnya yang terkena luka terbuka atau luka apapun itu ya jenisnya. Kemudian melindungi retina mata, terlibat dalam pembentukan sel darah merah ya untuk menjaga integritas eritrosit dan menguatkan kekebalan tubuh. Nah, paling besar itu sebenarnya kandungannya pada hati kerbau atau sapi ya di sini. Gitu. Itu pada hati itu sangat banyak. Kalau hati ayam nggak sebanyak ini kayaknya.
Kemudian pada keju, ini jenis kejunya memang belum jelas sih keju apa, karena kan banyak jenis keju. Kemudian almond, daging, kemudian apa namanya, ikan-ikan yang punya kandungan lemak tidak jenuh seperti misalnya ikan makarel atau sarden gitu ya, itu kemudian ikan-ikan laut ya, telur, kemudian daging babi, jamur, sesame seed, biji wijen, dan ini bayam. Itu. Ini adalah kebutuhan AKG, sama seperti, beda ya. Kalau di B2 ini, kebutuhan anak laki-laki dari umur 10 sampai umur 80 ke atas itu sama. Tapi kalau untuk perempuan, kebutuhannya itu yang sama mulai dari umur 19 sampai 80. Jadi kalau yang laki-laki dari dia umur 10, dari balik lah ibaratnya, itu sampai akhir hayatnya dia sama, kalau ini dia berbeda. Nah, akibatnya apa kalau kita mengalami kekurangan B2? Itu yang pertama, selera makan hilang, jadi nafsu makan itu menghilang. Biasanya muncul dermatitis, ada kelemahan otot, anemia karena tidak adanya bantuan dari B2 untuk membentuk sel darah merah. Kemudian lesi ini atau luka karena biasanya bibir kering gitu ya, jadi lesi pada mukosa, bukan bibir kering ya. Jadi lesi pada mukosa itu biasanya mirip-mirip kayak sariawan gitu ya. Jadi sariawan tidak hanya karena vitamin C aja yang kurang, jadi vitamin B pun juga harus diperhatikan. Kemudian ini tadi kan fungsinya menjaga retina ya. Ini kalau kekurangan menjadi fotofobia konjungtivis, mudah lelah, kemudian sering terjadinya infeksi dan kelebihan berat badan. Oke. Kelebihan berat badan kenapa ya? Oke, coba nanti saya cari tahu. Jadi vitamin B2 kalau dari struktur tubuh anatomi seperti ini mempengaruhi mata, ya, blurred vision. Jadi sebenarnya untuk menjaga kesehatan mata tidak hanya kita vitamin A mulu gitu ya, tapi juga vitamin B2. Kemudian untuk fatigue, lelah atau pusing, ini kemudian sakit tenggorokan, anemia, problem pertumbuhan dari tulangnya, kemudian neurological atau saraf-saraf, dan ini apa namanya, kulit kering, kulit yang dermatitis kayak tadi itu ya. Oke, itu B2. Oke, mungkin dari B1 dan B2 ada yang mau ditanyakan sebelum beranjak ke B3 dan B6? Ada? Oke. Oke, nggak ada ya. Saya lanjut aja ke B3. Oke, sebentar ya. Oke, B3 atau niacin. Jadi niacin. Niacin merupakan nikonamid atau asam nikotinat ya. Ini adalah asam nikotinat. Strukturnya seperti ini. Ini ada nitrogen di sini, ada karbon, oksigen, dan OH. Kemudian ini adalah versi nikotinamid. Oke, di sini bedanya dia mengikat OH, satunya mengikat NH2. Tuh. Nah,
kedua hal ini itu merupakan sumber vitamin B3. Jadi ibaratnya kalau tadi bentuk 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 serapnya B2 itu kan tadi FMD sama FAD. Kalau ini adalah nikotinamid sama asam nikotin. Ini asam nikotinik. Oke. Nah, kemudian niacin ini dibutuhkan dalam sintesis B3, NAD, dan EADP. NAD dan EADP itu adalah kofaktor pada enzim dehidrogenase yang berfungsi dalam reaksi redoks sebagai donor dan akseptor elektron. Jadi ada yang namanya reaksi redoks. Oke, saya mau tanya deh. Reaksi redoks itu apa ya? Siapa ya di sini? Oke, mungkin Mika Helena. Oke, coba ambil HP-nya atau dari laptopnya, cari apa itu reaksi redoks. Atau mungkin ada yang sudah tahu, boleh di chat juga. Reaksi redoks itu Bu, reaksi gabungan dari reduksi dan oksidasi. Oke, perubahan reaksi. Oke, baik. Jadi perubahan dari reaksi reduksi dan oksidasi itu dia memerlukan NAD dan EADP. Jadi NAD dan EADP itu bisa berasal dari niacin. Tuh. Nah, kemudian niacin itu juga membantu mengubah karbohidrat dan lemak menjadi energi. Jadi B3 ini kalau tadi B1 itu dia membantu perubahan karbohidrat aja, kalau B3 ini sama lemak juga. Nah, fungsinya, oke, dari fungsi kimianya dulu aja ya. Sebentar ya, saya coba baca lagi. Oke. Ya, jadi kalau B3 ini, tadi kan kita tahu ya ada namanya koenzim NAD+ dan NADP+. Dia terlibat dalam reaksi redoks tadi. Nah, sebagian besar dari enzim itu, dia bergantung pada NAD+ dan lemak NADP+. Karena terlibat dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Jadi intinya, NAD sama NADP itu sangat diperlukan bagi seluruh metabolisme zat gizi, gitu ya, terutama zat gizi makro. Nah, dalam prosesnya dia berubah atau metabolisme itu dia akan menghasilkan ATP, gitu. Mana sih ATP-nya? Nggak ada ya. Nah, ATP inilah yang dia akan digunakan sebagai energi, ya. Oke, selanjutnya, oh ya, saya boleh pending azan dulu, sebentar.
Oke, baik, kita lanjutkan. Oke. Oke, dari fungsinya sendiri, kalau untuk vitamin B3 atau niacin ini, dia untuk meningkatkan kesehatan kulit dan jaringan, pencernaan, dan saraf juga. Jadi selain B1, ada B3 yang dia itu membantu sistem saraf. Jadi kalau dari fungsinya ini, dia B3 itu bisa melebarkan pembuluh darah kecil. Artinya apa? Ini hubungannya dengan kinerja jantung. Jadi biasanya pada orang-orang dengan hipertensi atau misalnya punya gagal jantung atau apa, B3 ini bisa menjadi vitamin yang disoroti gitu untuk diberikan kepada pasien atau seseorang kayak gitu. Nah, kemudian memastikan fungsi sistem saraf normal dan membantu produksi enzim pencernaan di hati. Gitu. Jadi supaya pencernaan hasil pencernaan itu bisa benar-benar maksimal diserapnya. Itu kalau fungsinya B3. Nah, niacin itu sebetulnya dia bisa dibentuk jadi tidak harus dari asupan di luar gitu. Jadi dia itu bisa dibentuk dari yang namanya triptofan atau asam amino. Dibantu oleh siapa? Oleh vitamin B2 tadi ya, oleh riboflavin. Dia membantu triptofan untuk membentuk niacin. Jadi sebenarnya 1:60%, ya ini 0,0 sekian gitu, triptofan dalam makanan yang kita makan itu dikonversi menjadi asam nikotinik sama nikotinamid. Tadi ya yang dua itu bentuk serapnya dari niacin. Dan pada orang yang hamil atau orang yang punya mengkonsumsi obat kontrasepsi secara oral, itu biasanya konversinya ini akan lebih banyak, yaitu dipercepat. Jadi konversinya bisa lebih dari 1/60%. Sehingga memang kebutuhan niacin ini sangat tergantung pada konsumsi triptofan dan harus diberikan dalam bentuk niacin ekuivalen. Jadi maksudnya apa? Karena niacin ini sudah bisa dibentuk juga dari triptofan, sehingga asupan dari luar ini tergantung sama konsumsi triptofannya. Kalau konsumsi triptofannya sudah cukup banyak, berarti kebutuhannya tidak sebanyak orang yang konsumsi triptofannya sedikit atau tidak ada kayak gitu. Itu ya. Nah, ini maksudnya niacin ekuivalen ya. Jadi dia membandingkan, katakan misalnya seperti kita lihat di sini ada air susu sapi. Nilai niacinnya 1,21. Triptofannya 673. Niacin ekuivalennya 12,4. Tapi gimana kalau kebalikannya, Bu? Jadi misalnya kayak ini, telur. Telur dia niacinnya kecil nih, cuma 0,6. Triptofannya tinggi. Tetapi niacin ekuivalennya lebih rendah dibandingkan air susu ibu. Artinya apa? Jadi kalau niacin ekuivalen itu, jadi niacin yang dia itu dihasilkan dari triptofan ya, itu lebih kecil. Atau bisa juga kayak, kalau ini sama-sama besar sih, beef. Ya itulah pokoknya. Ya ini nanti bisa dilihat sendiri bahwa belum tentu kalau niacinnya tinggi, niacin ekuivalennya tinggi juga, karena menentukan juga adalah triptofannya gitu. Nah, ini sumber dari vitamin B3 atau niacin dari ikan paling banyak, kemudian dari hati, ini hati sapi, hati ayam, kemudian dari ayam, peanut, daging babi, daging sapi, biji matahari, jamur dan kacang polong serta alpukat. Untuk kebutuhannya disesuaikan saja dengan kebutuhan angka kecukupan gizi. Jadi nanti kalau semester teman-teman mulai masuk semester 5, sekarang kalian semester berapa sih? Ya bunda, semester 5
itu kan sudah mulai dietetik. Nah, dietetik itu kan biasanya perlu ada kebutuhan vitamin mineralnya berapa. Nah, itu bisa vitamin dan mineralnya melihat dari AKG saja. Gitu. Kalau kekurangan niacin, apa akibatnya? Dari kalau pada sistem saraf pusat atau pada otak, itu dia akan mudah mengalami kelelahan, kemudian depresi, demensia. Ya, jadi demensia itu yang dia itu pikunnya benar-benar bukan cuma pikun lupa naruh barang ya. Jadi pikunnya itu dia bahkan lupa kejadian berapa jam yang lalu, atau dia bahkan lupa pada keluarga dan pada dirinya sendiri, dia nggak tahu dirinya siapa. Gitu. Kemudian kalau pada saluran pencernaan dia akan kehilangan nafsu makan, mual muntah, kemudian diare, dan ini ada namanya penyakit pellagra. Jadi pellagra ini benar-benar dia sangat kekurangan vitamin B3, sangat kekurangan konsumsi triptofan juga. Jadi dia bisa bikin apa ya, ibaratnya dermatitis ya, tapi sampai ke seluruh tubuh. Gitu. Oke, baik. Itu B3, kemudian kita masuk ke B6. B6 ini piridoksin. Oke, bentar ya. Vitamin B6 ini adalah istilah dari 3-hidroksi 2-metilpiridin dengan efek vitamin dalam bentuk alkohol piridoksil, disebut juga PN, PL, dan PM. PN, PL. Oke. Jadi kalau di sini ada namanya sebutannya piridoksal, piridoksol, piridoksamin gitu ya. Dia oleh PLP ya, atau piridoksal fosfat, dia membantu untuk mengaktifkan asam amino pada tubuh. Jadi asam amino pada tubuh kita itu tidak serta-merta aktif ya. Jadi biasanya memang dari apa kemudian dibantu enzim untuk aktif kayak gitu. Nah, vitamin B6 ini dia merupakan kofaktor lebih dari 60 enzim ya untuk memecah asam amino dan gluconeogenesis. Jadi, apa itu gluconeogenesis? Ada yang tahu? Nur Aisyah, apa itu gluconeogenesis? Mengingatkan saja saya. Apa itu? Nggak tahu? Oke, ada yang tahu? Gluconeogenesis? Siti Nurhalizah? Apa itu gluconeogenesis? Saya, Bu. Ya. Proses pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat, Bu. Oke, ya, terima kasih. Jadi ini adalah pembentukan energi berupa glukosa, tapi bukan dari glukosa atau karbohidrat lainnya. Jadi bisa dari lemak, bisa dari protein. Ini gampangannya kalau kita lihat neo ini ya, neo ini kan new gitu. New berarti oh dia sesuatu hal yang baru yang bukan karbohidrat gitu. Oke, kalau dari aktivasi B6 ini ya, piridoksin ini oleh enzim dehidrogenase ya, dia akan diubah menjadi namanya piridoksal dengan bantuan ATP atau energi dan enzim piridoksal kinase. Jadi ini ada dua enzim yang berperan ya, dehidrogenase sama piridoksal kinase. Ini dia akan menjadi piridoksal P. Nah, piridoksal P ini lah dia yang siap untuk digunakan. Oke, kalau tadi apa ini? Aktivasi. Oh, kalau perannya B6 terhadap asam amino, jadi kan tadi saya sampaikan bahwa B6 ini berperan pada pemecahan atau katabolisme asam amino ya. Nah, absorpsinya itu
diabsorb secara aktif. Jadi kalau di sini itu ada namanya pasif transport sama aktif transport. Jadi kalau yang pasif transport itu ada secara difusi dan facilitated diffusion. Kalau yang aktif ini ya udah ini langsung masuk aja, tapi dia membutuhkan ATP. Kalau ini difusi ini biasanya dia tidak membutuhkan ATP, jadi bekerjanya memang secara pasif. Gitu. Oke, nah ini adalah sumber-sumber dari piridoksin dari biji bunga matahari, kemudian dari bawang putih, dari salmon, hazelnut, gandum, ya, paprika, wijen, kacang merah. Kemudian kalau untuk kebutuhannya sendiri sesuai AKG ini ya, pada usia 50 tahun ke atas ini mengalami peningkatan kebutuhan. Ya, 50 tahun ke atas ini mengalami peningkatan kebutuhan. Karena ya tubuh sudah mulai minim atau sulit untuk metabolisme, jadi butuh penambahan. Nah, kemudian manfaatnya dia bisa mengurangi toksikosis selama kehamilan. Jadi mengurangi terjadinya resiko keracunan ya dari makanan-makanan yang dimakan selama proses kehamilan, kemudian mencegah penyakit kulit, kemudian menurunkan kelainan saraf, kemudian ini mengurangi biasanya pada kaki ketika malam mungkin mengalami kesemutan atau kram secara nggak sengaja gitu ya. Kemudian kalau kekurangan dia akan menurun nafsu makannya, kemudian kulitnya kering, mudah lelah, rambut mudah rontok, kemudian biasanya juga ada hubungannya sama stone kidney, kidney stone, jadi batu ginjal itu. Tuh kalau kekurangan. Saya rasa ini, oh ya belum. Nah, bila tubuh kekurangan B6, seperti yang kita tahu bahwa B6 itu penting dalam proses asam amino katabolismenya. Jadi, asam aminonya itu tidak akan bisa dipergunakan secara normal. Artinya tubuh juga secara nggak sadar dia kekurangan asam amino karena nggak ada bantuan dari B6. Nah, akibatnya asam amino dari protein triptofan ini kalau nggak ada B6 kan nggak bisa digunakan. Dia akan menjadi namanya asam xanthurenik. Jadi asam ini itu bisa meningkat dan merusak kerja pankreas sehingga akan menaikkan kadar glukosa darah gitu. Jadi sebenarnya kerusakan pankreas tidak hanya karena memang kadar lemak dalam tubuh yang besar, karena memang genetik secara keturunan, tapi juga bisa karena banyaknya triptofan dalam tubuh yang tidak bisa digunakan akibat kekurangan vitamin B6. Itu. Oke, mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Ini saya ada sedikit video juga, bentar ya. Oke, sambil saya cari video, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait vitamin B1, B2, B3, B6. Ada nggak ya? Metabolisme. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman?
izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Siapa ini? Saya Ilham, Bu, dari kelas C. Oh iya, Saya silakan Ilham. saya sedikit belum ngeh gitu. Tadi vitamin ini kan larut dalam air, Bu. Namun tadi ada beberapa vitamin yang membantu proses metabolisme dari lemak. Jadi apakah karena dia udah berubah bentuk aktifnya sehingga dia dapat membantu metabolisme lemak? Oke. Ya, betul. Jadi pada beberapa jenis vitamin, sebentar, vitamin B2 ya kalau nggak salah. Oh enggak, vitamin B3. Jadi vitamin B3 dia memang larut air gitu, tetapi artinya larut air itu gimana? Jadi larut air itu dia ketika dia mengalami kelebihan dari tubuh, dia akan dikeluarkan melalui urin. Nah, tapi dia secara fungsionalnya dia bisa membantu karbohidrat dan lemak ini untuk menjadi energi. Jadi, tapi memang dia harus dipecah dulu untuk menjadi, kalau B3 ya, untuk menjadi asam nikotinik sama nikotinamid gitu. Jadi harus mengalami pemecahan dengan enzimnya dulu sebelum dia bisa digunakan untuk membantu kalau ini sih sebenarnya untuk membantu pemecahan karbohidrat dan lemak menjadi energi. Itu kalau untuk B3 seperti itu. Gitu Ilham, semoga menjawab. Gimana? Iya, Bu, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Masih mute. Jadi nanti coba saya cari video-videonya metabolisme vitamin B1, B2, cuman mungkin ini dalam bentuk bahasa Inggris, jadi saya share aja nanti di Sipda, kalau teman-teman tertarik untuk melihatnya silakan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Tidak ada kewajiban di sana. Karena mungkin penjelasannya terkait metabolisme tadi memang saya belum bisa menyampaikan secara tepat. Nanti akan saya cari dulu video yang sekiranya lebih mudah untuk dipahami. Gitu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ketemu lagi jam 2, setengah 3. Mau jam berapa untuk pendidikan gizi? Jam 2 aja, Bu. Jam 2 saja? Cukup ya? Oke, baik. Jam 2 kita ketemu lagi di link yang sama di sini. Jangan lupa mengisi daftar hadir di Sipda untuk metabolisme zat gizi mikro. Mungkin itu saja. Sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat beristirahat. Nanti kita ketemu lagi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Siang.